Kalau jumlah pelanggan fiber makin banyak, konfigurasi ONU satu-satu sangat melelahkan dan juga rawan salah. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan gimana sih caranya push konfigurasi ONU menggunakan CMSC data dari mulai konfigurasi WAN ataupun juga konfigurasi WiFi. Di konfigurasi ini bisa dilakukan secara terpusat dan otomatis. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Citra Hub Solusi Teknologi, bisa klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Halo teman-teman, selamat datang di channel Citra Web Solusi Teknologi. Di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya push konfigurasi ONU secara terpusat dan menggunakan CMSC data. Di sini kita akan menggunakan fitur yang namanya distribution. Untuk caranya ini kita gunakan agar kita itu nggak perlu repot-repot setting ONU satu persatu di lapangan atau onsite. Di jaringan fiber optik, pengelolaan OLT dan ONU secara manual sudah tidak efisien ya teman-teman. Apalagi kalau pelanggan kita itu terus bertambah. Nah, dengan adanya CMSC data, kita bisa melakukan provisioning, perubahan konfigurasi, dan juga manajemen ONU secara terpusat yang minim human error. Untuk simulasi video kali ini, saya menggunakan topologi yang cukup sederhana ya teman-teman. Nah, di sini ada router HPX2 sebagai router gateway, ada juga OLT dari CData dengan satu port GPON, ada juga dua buah ONU CData juga. Nah, di sini saya menggunakan dua buah splitter 1:8. Untuk CMS-nya sendiri saya install di laptop yang sedang saya gunakan saat ini. Nah, router ini digunakan sebagai apa? Nanti saya gunakan untuk distribusi dua buah VLAN. Yang pertama VLAN 99 untuk remote TR069. Yang kedua ada VLAN 200 untuk distribusi PPPoE. Di router utama sudah saya setting ya teman-teman. Di sini ada settingan untuk VLAN 99 dan VLAN 200. Untuk VLAN 99 saya gunakan untuk TR009 dan VLAN 200 untuk service PPPoE. Untuk service PPPoE-nya sendiri sudah saya buatkan secret juga. Ada secret Randi dengan password Randi. Oke, pertama-tama pastikan teman-teman sudah install CMSC datanya di Windows Server atau juga bisa diinstal di laptop ya teman-teman. Dan juga pastikan sudah di start. Oke, selanjutnya kita bisa remote CMSC data menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan Open Web atau bisa menggunakan Copy Link. Kalau Open Web nanti langsung membuka ke sebuah browser. Tapi di sini saya akan buka di browser lain, jadi saya akan menggunakan Copy Link. Di sini saya menggunakan Chrome, tinggal paste saja. Oke. Nah, tinggal kita login menggunakan username dan password yang sudah kita buat di awal. Oke, silahkan masuk ke menu device. Di sini kita bisa melihat ONU yang sudah terdaftar atau ONU yang sudah aktif di CMSC data kita. Oke, sebelum kita melakukan push konfigurasi, kita di sini harus melakukan pembuatan profil. Profil itu digunakan buat kita menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang akan kita push. Yang pertama di sini kita pilih batch config, terus kita pilih profile. Nah, di sini ada yang namanya WAN profile, WiFi profile, VoIP profile, dan composite profile. Pertama-tama saya akan membuat WAN profile terlebih dahulu. Di sini kita klik add. Kita kasih nama untuk profilnya. Semisal di sini kasih nama WAN profile PPPoE. Selanjutnya kita bisa klik add di sini. Terus kita aktifkan VLAN. Karena kita pakai VLAN 200, jadi kita isi VLAN ID-nya tadi 200. Untuk modenya kita ganti ke PPPoE. Usernya kita sesuaikan dengan user yang kita buat di router kita tadi. Jika sudah, kita bisa klik confirm. Maka
konfigurasi WAN yang telah kita bikin tadi akan muncul di WAN list ini. Jika sudah, kita klik confirm lagi, maka WAN profile telah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada WiFi profile. Di sini kita bisa klik WiFi profile. Selanjutnya kita bisa klik add. Buat informasi, kebutuhan saya ini ada 2 buah ONU yang salah satunya hanya support untuk 2,4 GHz. Jadi saya akan membuat 2 buah WiFi profile. Yang pertama untuk single band. Yang kedua nanti saya buat untuk dual band. Selanjutnya kita bisa klik basic. Basic ini digunakan untuk membuat SSID, password, frekuensi, dan juga melakukan band steering. Karena nanti yang pertama ini saya gunakan untuk single band, jadi saya hanya menggunakan 2,4 saja. Di sini bisa klik add. Selanjutnya kita pilih 2,4 dan bikin SSID-nya. Contohnya ini saya bikin SSID WiFi izin dengan password 1-8. Kita confirm. Selanjutnya di sini ada menu advance. Pada menu ini ada pemilihan untuk 2,4 dan 5 GHz. Di sini saya gunakan 2,4. Oke, pada menu ini yang disetting hanyalah untuk country atau region. Kita pilih Indonesia agar frekuensi yang kita gunakan itu sesuai dengan frekuensi yang ada di Indonesia. Jika sudah, kita bisa klik confirm. Oke, selanjutnya saya akan membuat WiFi profile untuk dual band. Yang pertama kita namai terlebih dahulu dual band. Selanjutnya kita klik basic seperti tadi. Kita bikin 2 buah SSID. Yang pertama WiFi izin untuk yang 2,4 dan selanjutnya untuk yang 5 GHz. Di sini jangan lupa masukkan SSID numbernya. WiFi name-nya WiFi izin 5 dengan password yang sama. Oke. Kita lanjutkan menu advance. Karena kita menggunakan 2,4 dan 5 GHz, kita checklist dua-duanya. Selanjutnya kita ubah country atau regionnya ke Indonesia. Jika sudah, kita bisa klik confirm. Oke teman-teman, jika WiFi profile dan WAN profile sudah kita buat, kita bisa masuk selanjutnya ke menu composite profile. Composite profile ini buat apa? Ini bisa digunakan untuk grouping. Jadi nanti fungsinya itu bisa menggabungkan WAN profile dan juga WiFi profile. Ini digunakan untuk pada proses distribution. Kita tinggal memasukkan composite profile saja. Nanti sudah bisa memanggil WAN profile ataupun juga WiFi profile. Yang pertama kita masuk ke menu composite profile. Selanjutnya kita klik add. Kita beri nama pada composite profile-nya. Contohnya di sini untuk yang pertama itu single band. Kita pilih WAN profile dan WiFi profile yang sudah kita buat tadi. Pertama untuk WAN profile PPPoE. Selanjutnya untuk WiFi profile single band. Setelah kita memasukkan profile list, di sini ada yang namanya restart after configuration is complete. Saya di sini pilih no karena saya tidak memerlukan restart ONU setelah configuration selesai. Di sini saya pilih no, selanjutnya saya pilih confirm. Oke, selanjutnya saya akan membuat composite profile yang kedua, yaitu untuk dual band. Profile list kita isikan WAN profile PPPoE dan juga WiFi profile dual band.
Kita pilih no lagi. Selanjutnya kita confirm. Oke, composite profile sudah kita buat dengan sukses. Sekarang kita bisa masuk ke tahap utama, yaitu tahap untuk proses push konfigurasi dari CMS Cdata. Di sini kita bisa masuk ke menu distribution. Selanjutnya kita bisa klik add. Di sini kita bisa pilih profile composite yang telah kita bikin tadi. Yang pertama saya pilih composite profile single band terlebih dahulu. Nah, di sini enaknya dari Cdata itu bisa config target berdasarkan grup, vendor, model, description, MAC, ataupun juga firmware. Jadi kita bakal lebih enak untuk manajemen proses config-nya. Yang saya gunakan saat ini yaitu grup. Di dalam grup ini sudah terdapat ONU yang sudah online di CMS saya tadi. Pada profil single band, di sini saya gunakan untuk push konfigurasi ke ONU dengan model FD512XW karena pada model ini hanya terdapat 2,4 GHz. Jika sudah kita checklist, kita bisa klik perform. Kita klik confirm, terus kita tambahkan distribution satu lagi. Kita pilih profile dengan dual band. Selanjutnya kita bisa pilih grup tadi. Nah, di sini kita pilih ONU dengan dual band, yaitu FD514GD. Kita klik perform dan kita klik confirm. Oke. Kita bisa melihat config status distribution record di sini. Nah, di sini untuk statusnya masih not start ya, teman-teman. Jadi kita bisa tunggu atau kita bisa juga untuk refresh. Nah, di sini kita bisa melihat ya, teman-teman, kalau config statusnya itu sudah berubah menjadi sukses atau proses push konfigurasi kita dari CMS ke ONU itu sudah berjalan dengan lancar. Untuk pengecekannya sendiri kita bisa masuk ke ONU list di sebelah kiri atas ini. Kita bisa klik. Selanjutnya kita pilih ONU yang akan kita cek. Pertama-tama saya akan mengecek pada ONU 514GD. Kita klik dua kali. Kita masuk ke configuration. Nah, di sini ada one config dan WiFi config. Pertama saya akan mengecek pada one config-nya terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat ada service PPPoE dengan VLAN 200. Sudah sesuai ya, teman-teman. Kita coba lihat lagi. Di sini ada VLAN 200, PPPoE, dan juga user dan password PPPoE yang telah dibuat tadi. Sudah sesuai. Kita coba lanjut cek untuk WiFi-nya. Oke, sudah terlihat pada 2,4 dan 5 GHz sudah terganti untuk SSID-nya ya, teman-teman. Di sini ada WiFi izin dan juga ada WiFi izin 5. Sudah sesuai dengan profil WiFi yang telah kita bikin tadi. Kita lanjut ke pengecekan ONU yang satunya. Nah, di sini sudah terlihat juga pada WiFi name-nya sudah terganti dengan WiFi izin. Dan networknya juga sudah terganti dengan network yang sesuai dengan service PPPoE pada router kita. Oke, kesimpulannya yaitu kita itu tidak perlu melakukan konfigurasi ONU satu persatu ya, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi banyak ONU sekaligus secara terpusat pada CMS Cdata. Nah, di sini kita itu tinggal membuat profile WAN, profile WiFi, ataupun juga profile VoIP. Nah, ini bisa kita gabungkan pada composite profile. Nah, kita bisa gunakan fitur yang namanya distribution untuk melakukan proses push konfigurasi dari CMS Cdata ke ONU Cdata. Jika teman-teman ingin menerapkan konfigurasi ini dan ingin mendapatkan perangkat-perangkat OLT atau ONU dari Cdata, teman-teman bisa membeli pada website kami, yaitu pada website citraweb.com atau bisa melalui marketplace dengan nama Citraweb. Terima kasih telah menonton tutorial pada video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng agar mendapatkan informasi terbaru pada channel kami. Jika ada pertanyaan, bisa isi pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa pada video berikutnya.